Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Lestalk, kembali lagi bersama aku Hawa di program kita kali ini. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin hal-hal yang menarik yang lagi hangat di dunia perolahragaan. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang bikin dada kita bangga banget, yaitu prestasi pesepak bola anak SMA yang baru pulang tanding dari Cirebon. Wow! Dan kali ini pastinya Hawa nggak bakal sendirian dong. Hawa ditemani oleh seseorang yang udah lama banget ngikuti perkembangan dunia olahraga. Bisa dibilang penggemar sekaligus fans garis keras. Halo Arifin, apa kabar? Halo Hawa, halo juga teman-teman. Halo. Alhamdulillah baik. Wah, mantep ya. Berarti hari ini Hawa udah boleh dong ngobrol panjang lebar sama Arifin. Pasti boleh dong. Oke. Kalau ngomongin prestasi sepak bola Indonesia nih Pin, pasti banyak banget ya momen bersejarah. Tapi kalau dari kacamata Arifin sendiri nih, atau dari pandangan Arifin, apa sih momen yang paling berkesan bagi Arifin? Momen paling berkesan bagi saya yaitu waktu pertama kali saya lolos seleksi nasional EPA Liga 1 PSBS Biak. Karena itu waktu pertama kali saya bisa lolos, karena tidak semua orang bisa lolos. Emangnya itu berapa peserta sih Pin yang kayak nyoba apa tadi EVA ya? Iya benar. Berapa orang sih? Kalau di regional nasionalnya itu sekitaran 300 lebih. Jadi dari 300 lebih itu apa misalnya kayak 300 lebih nih tiba-tiba langsung emang berapa yang dipilih masuk ke lolos selanjutnya? Kemarin itu kurang lebih 30 pemain. Langsung dari 300 itu langsung dipilih 30 pemain doang? Iya, dia ada 3 tahap seleksi gitu. Oh, jadi pertama 300, terus diseleksi berapa? Jadi 150 kurang setengahnya. Jadi sampai 30. Iya, Jadi benar. Arif ini salah satu yang terpilih dari 300 orang tadi ya. Iya. Keren banget ya pastinya. Berarti perjuangannya tuh nggak main-main loh guys, luar biasa banget. Kalau boleh tahu nih, dari kapan sih kamu mulai suka nih sama dunia perolahragaan, yang terutama tuh sepak bola? Saya mulai suka sepak bola itu dari kecil. Namun saya pertama berlatih sepak bola itu di kelas 4 SD. Berarti dari kelas 4 SD itu udah dimasukin orang tua langsung ke SSB gitu? Atau masih latihan di rumah gitu? Sudah dimasukin orang tua. Ke SSB langsung? Iya, ke SSB dekat rumah. Kalau boleh tahu SSB yang pertama kali Arifin masuk itu apa sih? Itu adalah SSB Pusaka Putra. Berarti Arifin dari SD itu dasarnya diajari dari SSB Pusaka Putra itu. Iya benar. Setelah dari SSB Pusaka Putra itu pindah lagi gitu. Pindah ke SSB Porkam DS, baru ada seleksi PSDS Junior, saya mengikuti. Oh, baru tuh jadi lolos ke ini ya, PSDS ya. Iya benar. Ya, kalau udah cinta dari kecil memang susah ya guys, memang susah lepasnya gitu. Good. Nah, selama perjalanan kamu jadi pemain bola nih, udah pernah tanding di mana aja sih? Banyak yang udah saya kunjungi seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, Banjarnegara, Semarang, dan lainnya. Berarti bola ini nggak stuck di daerah kita aja ya, nggak? Arifin tuh nggak tanding di medan-medan terus, berarti udah pernah keluar kota juga ya? Benar-benar. Oke Pin, sebelum jadi pemain bola seperti sekarang nih, ada nggak sih cita-cita Arifin yang lainnya sebelum benar-benar terjun ke dunia sepak bola seperti kayak voli, taekwondo, atau sepeda? Mungkin anak laki-laki memang suka main sepeda ya. Ada nggak sih? Kemarin ada pernah nyoba silat sama bola voli. Namun saya merasa di situ kurang cocok di bidang saya. Kenapa tuh kayak ngerasa kurang cocok?
Mungkin karena memang udah terlanjur jatuh cinta sama sepak bola ini. Aduh, dari hati guys, main bola ini emang dari hati. Keren banget, berarti emang udah dari hatinya Arifin ini udah sepak bola. Kan tadi kamu sempat bilang udah pernah coba olahraga yang lain, tapi akhirnya balik lagi ke bola. Emang ya kalau emang udah bakat dan passionnya di sini tuh nggak bisa diubah-ubah guys. Kalau emang udah bola ya bola. Kalau misalnya kita tekuni di volley atau yang mana, kalau memang kita tuh nggak sukanya di situ, pasti kita ngerasa kayak wah nggak enak nih dilanjutin gitu kan. Bener. Nah kalau omongin inspirasi nih, siapa sih sosok yang paling jadi idola kamu di dunia sepak bola? Idola saya yaitu Rizky Ridho, karena melihat dia jadi pemimpin di lapangan, mengatur tempo permainan itu luar biasa. Jadi kan kalau misalnya pemain bola itu punya apa sih namanya, kelebihannya masing-masing ya, atau punya kayak bakatnya masing-masing. Sebenarnya itu adalah latihan di waktu kecil yang mampu Kayak misalnya berarti kalau misalnya nih yang beda dong dari terjun dari SD, dari SMP itu beda-beda ya. Iya, Kemampuannya masing-masing itu. Rizky Ridho emang keren banget ya, muda tapi tangguh gitu. Ya selain dari pemain profesional, ada nggak sih sosok pribadi yang paling mendukung kamu nih, yang paling kayak jadi support? Pasti ada dong, orang tua saya yang selalu mendukung saya ketika saya jatuh, ketika saya gimana ya, waktu saya gagal, orang tua saya membangkitkan saya Pokoknya kembali. support sistemnya orang tua ya guys. Pokoknya mau Arifin lagi jatuh, lagi gagal, nyoba ini gagal, sekali berhasilnya semua, mau gagal mau berhasil tuh orang tua yang temani. Tapi nih Pin, aku penasaran banget nih. Pacar kamu sebenarnya dukung kamu nggak sih, jadi support system terbaik nggak sih buat kamu? Waduh. Aduh. Duh Pin, gimana nih Pin? Kayak misalnya nih kan setiap orang itu Pin kalau punya kayak Arifin nih kan ada bola, pasti pacarnya tuh kayak Semangat ya sayang, hari ini latihannya gitu. Saya tidak mementingi pasangan sih, lebih Aduh. mementingi dukungan orang tua. aduh Pin, ya bener guys. Pasangan itu di umur muda sekarang itu belum terlalu penting ya. Kita harus kejar cita-cita kita, apa yang mau kita impikan untuk orang tua dulu. Kalau bisa sih orang tua dulu, nggak usah pacar-pacaran dulu ya gitu ya Pin. Bener-bener. Oke guys, sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, saksikan jeda berikut ini. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk menjaga hidup tetap sehat atau merusaknya dengan narkoba. Jangan biarkan satu keputusan salah menghancurkan masa depanmu. Narkoba bukan solusi. Narkoba merusak tubuh, pikiran, dan cita-cita. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya untuk masa depan yang cerah. Nah guys, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, biar kita nggak terlalu serius nih, pasti Arifin serius banget ya? Canggung ya, deg-degan Bener ya? kali. Deg-degan, aku tahu si Arifin ini deg-degan. Sekarang waktunya kita main game, game ringan dulu guys, kayak truth order atau TOD ya guys. Tapi karena ini podcast, kita main truth aja, biar lebih aman. Waduh, saya jadi deg-degan nih, tapi boleh lah. Aduh, Pin, jangan deg-degan dong, jadi ikut deg-degan nih. Oke, siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, Pin. Siap nggak? Siap dong. Siap. Kalau kamu dikasih kesempatan main bareng satu pemain timnas Indonesia, siapa yang paling kamu pengen banget
dan kenapa? Kasih alasannya dong ke aku. Kalau saya ingin bermain sepak bola bareng, Timnas Indonesia nih. timnas bareng, Mm-mm. itu Rizky Ridho. Karena saya ingin belajar banyak dengan dia, gimana cara mengatur tempo permainan, menjadi pemimpin di lapangan, dan motivasi dia kok bisa jadi pemain profesional sekarang ini. Emangnya Pin kalau pemain yang udah timnas Indonesia gitu sama yang kayak Arif ini kan masih kayak bisa dibilang belum Indonesia ya, belum masuk timnas Indonesia kan? Ya benar. Itu beda ya cara pelatihannya atau sama aja sih cara pelatihannya itu? Itu tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya keras ya gimana ya? Kalau misalnya ini coachnya disebut ya? Iya benar. Coachnya itu sebenarnya sama nggak sih semua SSB itu latihannya tuh sama semua atau beda-beda? Kayak di timnas Indonesia itu beda nggak sih sama kayak latihannya orang Arifin gitu? Kalau itu tergantung kayak mana kriteria pelatihnya. Ada yang keras, ada yang lembut, dan banyak lagi lah. Biasanya Arifin tuh kan ini udah berapa coba SSB ya? Iya. Itu kayak pelatihnya sama atau beda-beda? Pasti berbeda. Pasti beda-beda. Yang menurut Arifin kayak aduh latihan yang di sini tuh capek banget, kayak kerasa banget capeknya itu di mana? Kemarin itu pas di PSBS Biak, karena itu ada target yang harus dikejar. Apa tuh targetnya? Ya kemarin itu targetnya lolos fase grup. Kayak boleh nggak sih tahu kalau latihannya anak bola tuh kayak gimana sih? Soalnya penasaran kan bukan anak bola. Kalau latihan itu biasanya diawali dengan pemanasan, latihan fisik seperti endurance, agility. Itu apa tuh nggak paham ini? Endurance seperti kayak daya tahan kita, latihan daya tahan. Oh, daya tahan tubuh. Iya, benar. Terus Latihan agility atau kelincahan. kalau kelincahan itu kayak mana tuh, Pin? Lincahan kayak kita latihan drill, zigzag, dan masih banyak lagi. Sebelum latihan itu pasti ada pemanasannya kan? Iya. Kalau pemanasan itu emang berapa lamanya dulu sebelum kita mulai ke latihan? Biasanya dikasih waktu kurang lebih 15 menit. Itu untuk pemanasan dulu sebelum kita benar-benar untuk masuk ke latihan seperti Iya, biasa. benar. Berarti emang Arif ini cocok banget ya kalau dibilang yang pengen banget ikut satu tim sama Indonesia itu Rizky Ridho, udah idola panutan juga nih. Oke Pin, kita lanjut pertanyaan kedua. Pernah nggak sih Arifin pura-pura sakit nih waktu nggak jadi waktu pulang sekolah pura-pura sakit jadi nggak ikut latihan? Pernah nggak sih? Pasti pernah dong. Aduh. Pernah sekali saya ada alasan untuk tidak latihan karena saya pulang sekolahnya sore terus lanjut latihan. Buat ini rasanya capek kali. Kalau menurut Arif ini kalau latihan itu udah sekolah latihan gitu sebenarnya kalau kita kan jumpa teman-teman tuh kayak ngerasa lebih have fun gitu kan. Benar. Jadi kalau misalnya Arifin tuh sebenarnya latihan ini emang untuk diri Arifin tuh atau memang pengen jumpa sama teman-teman juga gitu? Sebenarnya latihan itu untuk target kedepannya, untuk banggai orang tua gitu. Berarti Arifin kalau misalnya cabut ya kalau misalnya kita nggak ikut pura-pura gitu. Bolos latihan itu kayak ngerasa nyesel nggak sih? Pasti nyesel dong karena kita ketinggalan materi yang dikasih pelatih. Jadi sedih guys Arifinnya. Berarti kalau emang udah suka bola jadi mendarah daging. Oke, terakhir nih Pin. Ketiga. Kalau kamu sukses jadi pemain terkenal, siapa orang pertama yang pengen kamu peluk? Pasti orang tua dong. Karena orang tua yang selalu mendoakan saya, mendukung saya. Berarti selama perjalanan Arifin ini orang tua selalu support ya, kayak nggak pernah bilang, aduh nanti ya Pin lagi nggak bisa nih gitu. Orang tua selalu usahain semuanya buat Arifin berarti. Bener, pasti selalu mendukung saya. Kalau boleh tahu Pin, kalau misalnya Arifin ke luar kota gitu kan, tanding gitu, itu sebenarnya biayanya itu ditanggung dari kita pribadi atau dari manajer kita sih? Tergantung juga sebenarnya, tim itu punya manajernya yang gimana, punya channel besar, kayak ada sponsornya, itu biasanya kita dibayari.
Oh, berarti kalau misalnya manajer itu bersponsor, berarti kita tuh dibayarin ya. Kalau Benar. misalnya enggak, berarti Arifin itu pakai dana pribadi Pakai gitu. dana pribadi. Oh, jadi kalau misalnya Arifin pakai dana pribadi, orang tua tuh selalu ngusain Arifin ya. Pasti dong, karena apa yang nggak untuk anaknya. Guys, apa yang enggak untuk anaknya? So sweet banget, aduh. Jawabannya bikin aku terharu, Sobat Lestak. Udah deh, cukup ya. Cukup segitu dulu gamenya. Seru banget main sama Arifin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pin. Pernah nggak sih dengar kalau lapangan itu punya mitos-mitosnya tersendiri? Pasti ada. Ada kan mitos-mitos tersendiri. Ngomong-ngomong soal bola, kamu pernah nggak sih dengar mitos-mitos kayak aneh di lapangan? Katanya ada beberapa lapangan yang dianggap angker gitu, kayak atau berpenghuni. Pemain sering percaya kalau main di sana tuh harus izin dulu, Pin. Kalau kalau enggak nanti bakal apes di pertandingan, entah cedera atau salah umpan atau bisa jadi kalah, Pin. Nah, Arifin pernah nggak sih ngalamin pertandingan di lapangan kayak gitu? Sebenarnya itu beneran atau cuma hoax aja sih? Pernah kemarin itu pas tanding di Bogor, pas melawan Persika Subang. Kan Subang itu terkenal dengan mistis-mistisnya kan. Oh iya ya. Terus? Jadi ketika tim udah unggul, teman-teman saya pada minum di bench pemain Persika Subang. Terus tak kenapa teman-teman saya itu jadi linglung untuk bertahan. Oh, maksudnya linglung itu jadi kayak mana? Kayak nggak semangat atau kayak mana tuh? Kayak bingung gimana cara merebut bolanya itu. Berarti memang ada ya kalau mitos-mitos itu kayak tiba-tiba pemain tuh kayak jadi nggak semangat atau jadi bingung nih mau ya bolanya mana ya, jadi kayak gitu. Bener. Arifin ngerasain juga nggak sih itu? Kemarin itu saya nggak ngerasain karena saya tidak bermain. Oh, Arifin tuh waktu itu nggak main gitu. Iya. Berarti teman-teman tuh jadi linglung itu, kalau boleh tahu itu pertandingannya menang atau kalah? Kemarin itu pertandingan berakhir seri 1-1. Aduh, masih mending guys daripada kalah ya kan? Kalau aku pernah lihat, Pin, kalau orang tuh sebelum main bola tuh ada yang kayak megang, apalagi apa sih namanya kalau di gawang tuh kiper ya? Iya, Kiper. Itu dia kayak megang apa sih namanya, megang gawangnya terus doa, atau dia megang kayak rumput, itu bener gitu. Itu sebenarnya semua pemain harusnya ada pegangan atau amalan-amalan supaya membuat jaga diri kita gitu. Berarti fungsinya kita megang, kayak kita pegang itu kan, kita doa, itu fungsinya untuk apa sih, Pin, sebenarnya? Itu supaya berdoa saja gimana supaya tidak kebobolan. Oh, berarti kalau misalnya kita kalau kita nggak diawali dengan doa atau apa gitu, bisa jadi kalau kita nggak doa dulu itu bisa jadi kita kayak kewalahan ya, atau bisa kita jadi kalah gitu. Iya benar. Kalau Arifin tuh biasanya pernah nggak sih jadi kiper atau apa gitu? Tidak pernah karena memang saya posisinya pemain bukan kiper. Oh, berarti kalau memang udah pemain tuh pemain aja ya, nggak bisa diganti-ganti kemana-mana gitu? Iya, tapi kalau posisi bisa berubah-ubah. Emang Arifin pernah posisi apa aja tuh? Center back, bek kanan, kiri, sama gelandang bertahan. Itu fungsinya beda-beda juga? Berbeda. Fungsinya apa aja tuh, Pin? Kalau back tengah atau center back itu buat matahkan serangan lawan. Kalau back kanan back kiri itu boleh overlap, kayak kita bantu serangan tim. Oh. Nah, Arifin kalau misalnya sebelum mulai pertandingan, Arifin tuh pernah nggak sih kayak gitu, kayak doa dulu atau kayak yang aku bilang tadi megang lapangan atau apa gitu? Ada, sering sih. Emang setiap mau tanding tuh kayak gitu? Iya, buat jaga biar tidak cedera gitu. Kalau misalnya, Pin, pernah nggak sih kayak Arifin atau dari tim-timnya Arifin tuh ngalami cedera waktu lagi tanding, kayak misalnya tuh kayak cederanya tuh ya memang udah parah banget, kayak perlu dilarikan ke rumah sakit sampai dia tuh nggak bisa lagi main di lapangan, nggak pernah main bola lagi jadinya? Alhamdulillah tidak pernah teman-teman saya kejadian seperti itu. Alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang. Oh, berarti sampai sekarang belum ada yang teman-teman Arifin ataupun Arifin ngalamin kayak cedera yang serius. Cedera serius belum pernah sama. Tapi kalau misalnya cedera-cedera ringan tuh pernah ya pasti. Sering dong pasti. Kalau cedera ringan tuh kayak mana aja, Pin? Kayak cedera ankle. Apa tuh? Ankle gimana ya? Di mata kaki kita itu ada ligamen yang putus gitu. Itu
itu masih bisa main bola lagi tapi perlu peristirahatan gitu? Bisa, biasanya perlu penyembuhan sekitaran 1 sampai 2 bulan. Oh, lama juga penyembuhannya. Berarti kita tuh harus rutin kayak terapi kusuk gitu ya? Benar. Berarti mitos-mitos itu juga ada ya di lapangan itu. Kayak Pasti ada. Arifin pernah nggak sih ngalamin kayak lagi tanding tiba-tiba kayak di lapangan itu kayak Arifin tuh ngerasa lapangan itu kayak nggak bersahabat aja sama Arifin gitu? Sering. Jadi kita sebelum masuk lapangan itu harus berdoa, dan kalau beragama Islam harus mengucapkan assalamualaikum dulu. Berarti sikap itu yang harus kita jaga di lapangan itu ya? Iya benar. Kalau kita jaga sikap, kalau kita misalnya jaga sikap, pasti yang penunggu di lapangan itu juga menghormati kita. Jadi sama-sama menghormatin aja ya gitu. Benar. Tapi seru ya Pin, kita kayak bahas-bahas mitos-mitos tentang lapangan gitu. Kayak aku tuh jadi tahu, aku nih nggak tahu tentang bola nih Pin. Aku jadi nggak tahu. Jadi aku sekarang tuh jadi tahu tentang mitos-mitos lapangan. Aku juga tahu. Terus kayak gimana aja perkembangan lapangan bola gitu. Pin, aku mau nanya, kalau misalnya Arifin nih masuk ke timnas Indonesia nih, Bismillah ya. Amin. Arifin masuk ke timnas gitu. Arifin pengen menurut Arifin tuh coach yang pengen Arifin pilih itu siapa? Coach yang sekarang saya di DSSB saya sekarang. Siapa tuh? Namanya Coach Agustiono. Kenapa Pin? Kenapa bisa dia yang Arifin pilih untuk jadi coach untuk Arifin yang untuk timnas Indonesia? Kenapa? Karena dia yang tahu tipe saya, gimana saya cara bermain saya, dan sudah memang akrab lah sama dia. Arifin kenal coach siapa deh? Agustiono. Kenal coach Agus ini dari kapan? Dari terjun di SSB mana? Atau dari pas Pusaka Putra itu atau yang dari yang lain? Sebenarnya baru saja beberapa tahun belakangan ini Di mana? di Portisintis. Oh, di Sintis ya? Iya. Berarti yang tahu kayak tentang gimana skill-skillnya Arifin itu coach Agus ya? Iya. Kalau misalnya Pin, coach Agus digantikan selain coach Agus nih, siapa lagi? Tidak ada sih. Berarti yang menurut Arifin yang benar-benar wah ini nih memang pelatih yang cocok sama Arifin tuh cuma dia gitu. Iya, kayak udah hati ke hati lah cara ngelatihnya. Nah, aku mau nanya nih, apa sih harapan Arifin untuk timnas Indonesia selanjutnya atau untuk harapan diri Arifin ke depannya itu gimana? Harapannya? Harapan saya banyaklah dibangun akademi-akademi di pelosok-pelosok, karena banyak anak-anak yang punya kemampuan yang bagus itu tidak terhalang oleh ekonomi untuk masuk akademi. Bener sih Pin, kayak banyak sekarang anak muda tuh kayak jadi salah pergaulan ya karena Iya. Menurut Arifin kalau misalnya SSB-nya bayar nggak sih kalau kita latihan? Sebenarnya uang latihan itu bayar. Oh, dibayar. Jadi kalau misalnya ada untuk memajukan anak-anak muda itu biar nggak salah pergaulan itu, menurut Arifin itu penting nggak sih kayak SSB ini tuh harus dibuat gratis aja gitu untuk anak-anak muda yang kurang mampu misalnya gitu? Sebenarnya tidak perlu gratis, cuman harus dipertimbangkan di mana posisi dia membangun SSB itu supaya tidak terlalu mahal bagi mereka. Kalau misalnya kita menjadi pemain sepak bola nih Pin, berarti fisik kita tuh harus memang betul-betul terjaga ya, kayak kita tuh orang nggak boleh orang yang gampang lemah, yang gampang sakit gitu. Harus dong, karena di lapangan itu memang betul-betul harus 100% fight gitu. Kalau misalnya Arifin punya fisik lemah, mungkin Arifin nggak sampai sekarang ya. Pasti tidak bisa. Kalau Arifin pernah nggak sih kalau lagi tanding-tanding gini jauh dari orang tua, misalnya lagi keluar kota tanding, terus tiba-tiba Arifin fisiknya lemah, Arifin terus sakit gitu kan. Arifin pernah nggak sih kayak maksain diri buat latihan aja, atau Arifin tuh lebih milih istirahat buat pertandingan besok gitu?
Kalau cuman sakit demam itu biasa dipaksai. Kalau misalnya dipaksa gitu, nggak ngaruh ke kinerja Arifin? Kita juga harus ada ngasih tahu pelatih biar pelatih pun tahu kayak mana kondisi kita sekarang. Oh, jadi kalau misalnya kita lagi kurang fit gitu, kita juga harus kita kasih tahu ke pelatih biar pelatih juga ngasih kita pengajaran yang terlalu keras ya gitu. Iya, biar kita disendirikan lah latihannya. Oh, berarti Arifin pernah di kayak dilatih itu sendiri, nggak digabung sama tim-tim lain itu pernah? Pernah. Kalau kayak gitu pengajaran itu kayak lebih ringan ya pastinya. Ya cuman buat nyari keringat supaya kondisi kita balik lagi. Kalau misalnya udah capek gitu Pin, terus kita tuh dipaksa buat latihan itu makin buat kita capek atau buat badan kita jadi enak sih? Malah tidak bagus sih Gambarnya nggak bagus kan kalau kalau misalnya kita dipaksa maksakan gitu. diri untuk terus bekerja. Jadi biasanya Arifin tuh kalau misalnya kita lebih milih istirahat atau tetap biasa aja gitu. Lebih memilih istirahat biasanya. Kalau misalnya Arifin nih tanding terus ketemu lawan yang kayak songong nih, kayak asik mau buat kita cedera aja. Pernah nggak sih kayak jengkel nggak sih kayak gitu? Malah saya seneng jumpa lawan begitu. Oh ya, seneng jumpa lawan tengil, belagu. Biar sama-sama membuktikan di lapangan gitu. Aduh, sama-sama ngebuktiin kalau bahwasanya kalau kau tengil aku lebih tengil gitu. Iya benar. Tapi pernah ketemu lawan yang kayak gitu? Sering sekali sih. Kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya kalau kita buat cedera itu biasanya peringatan kan, kayak kartu merah atau apa sih? Kalau Tergantung jenis pelanggarannya gimana. Kalau keras ya bisa kuning atau merah. Kalau cuman ringan-ringan saja peringatan. oh, berarti Arifin pernah nggak sih buat cedera lawan, Arifin kena kartu merah atau kuning gitu? Pernah? Kartu merah tidak pernah, kuning sering. Oh, sering kuning. Berarti kalau misalnya Arifin ini juga suka buat ini ya, buat lawan jadi tumbang gitu. Iya, karena kan posisi saya center back memang tugasnya Memang harus begitu. itu, Iya. memang harus buat lawan. Tapi itu wajar kan di sepak bola kalau misalnya kita buat lawan jadi jatuh gitu tuh wajar atau memang sebenarnya tuh nggak boleh? Wajar dong, karena biar merusak konsentrasi lawan juga. Sebenarnya tuh wajar aja kita lakuin gitu. Itu memang nggak ada kayak apa sih kayak sanksinya gitu kalau misalnya. Tapi kalau kita terlalu sering ngejatuhin lawan itu ada sanksinya nggak sih? Sanksinya tidak ada sih, cuman paling kalau keseringan ya kartu kuning kartu merah itu saja. Berarti kan ada sanksi yang merembet kayak ke tim jadinya kayak mengurangi skor atau apa gitu, itu memang berarti nggak ada ya? Tidak ada, itu beda lagi. Jadi kalau misalnya kita sering ngejatuhin lawan atau kita buat lawan tumbang itu berarti itu wajar di lapangan, kayak nggak terlalu dapat sanksi yang terlalu berat nggak kena juga ke tim kita kan gitu. Benar. Kayak masyarakat yang sering Arifin ketemu nih kayak di berbagai lokasi, Arifin kan udah pernah ke Cirebon, Banjar. Banjar gitu, itu punya kriteria masyarakat masing-masing nggak sih? Kayak ada kayak sebagian masyarakat di tempat Arifin tinggal tuh kayak mesnya Arifin tuh kayak ada yang nggak terlalu suka sama kalian gitu, ada nggak sih kayak gitu? Tidak ada, biasanya orang Jawa itu banyak yang lebih humble. Oh, orang Lebih orang sopan. Jawa sopan-sopan guys, orang Jawa ramah senyum. Orang Jawa ramah senyum guys, berarti orang ini saran sedikit mau cari jodoh orang Jawa, karena orang Jawa tuh katanya humble. Kayak orang Jawa tuh nggak sinis-sinis ya, kan kalau ada. kita di tempat baru nih, kayak kita punya tempat tinggal baru, kan biasanya ada kayak masyarakatnya tuh yang kayak julid gitu, kayak nggak terlalu nerima kita sebagai pendatang baru gitu kan. Benar. Tapi guys, kata Arifin tuh orang Jawa tuh humble, banyak senyum. Arifin juga orang Jawa ya? Iya Apaan nih. banyak senyumnya guys? Banyak senyumnya, tengok tuh manis lagi, aduh. Aduh guys, aduh malu deh jadinya. Oke, nggak terasa kita kayak udah ngobrol panjang lebar nih soal prestasi sepak bola nasional, pengalaman pribadi Arifin, perjuangan, kita main truth order juga tadi. Terus bahas mitos lapangan sampai harapan masa depan tentang sepak bola tanah air Indonesia.
Gimana nih perasaan Arifin udah ngobrol-ngobrol panjang bareng aku? Seru sekali sih kali ini. Seru ya Vin ngobrol sama aku. Seru sekali. Jangan lupa terus mendukung sepak bola Indonesia dengan cara positif dan jadi penonton yang sportif ya guys. Kita sama-sama bilang yuk Vin, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Di episode berikutnya. Dadah. Dadah.